Bayangkan, seseorang yang sudah meninggal, tubuhnya sudah dikubur dalam tanah, tapi masih bisa memesan barang lewat ojek online. Bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya yang masih hidup. Pesanan demi pesanan datang, makin lama makin aneh, hingga akhirnya berujung pada teror yang tak bisa dielakkan. Inilah kisah nyata yang bisa terjadi di sekitar kita. Kisah tentang pesanan terakhir dari orang mati. Rumah sederhana di kampung Cempaka malam itu terasa lengang. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. 3 hari sudah sejak kepergian Pak Rudi Santoso, seorang ayah sekaligus kepala keluarga yang begitu disayangi. Kepergiannya mendadak, terkena serangan jantung di usia 49 tahun. Di ruang tengah, Bu Rina duduk lesu bersama kedua anaknya, Dina, 20 tahun, mahasiswi, dan Rian, 14 tahun, pelajar SMP. Lilin kecil masih menyala di meja, dikelilingi bunga melati yang mulai layu. Sisa-sisa doa tahlilan masih terasa, meski rumah itu kini hanya dipenuhi sunyi. "Bu, rasanya aneh ya, sepi banget tanpa bapak," ujar Dina lirih. Rian hanya diam, menunduk, tangannya menggenggam erat foto almarhum ayahnya. Hening yang mendominasi ruang itu tiba-tiba pecah oleh dering notifikasi dari handphone Bu Rina. Ia mengambil ponselnya, lalu keningnya berkerut. Layar menunjukkan pesan dari aplikasi ojek online. "Pesanan Anda sedang diproses." Driver segera menuju lokasi Bu Rina tertegun. Ia sama sekali tidak merasa memesan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia membuka detail pesanan. Dan di sanalah tulisannya. Nama pemesan, Rudi Santoso. Pesanan, sate ayam 20 tusuk plus es teh manis alamat. Jalan, Mawar, Kampung Cempaka, rumah Bu Rina. Dina yang melihat layar itu sontak menutup mulutnya. Matanya membesar. "Itu nama bapak, Bu. Tapi bapak kan sudah," katanya terbata-bata. Rian ikut mengintip, wajahnya pucat pasi. "HP bapak kan dikubur bareng beliau, Bu." Jantung Bu Rina berdegup kencang. Tak mungkin salah. Nomor yang tercatat sama persis dengan nomor almarhum suaminya. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Terdengar suara seseorang mematikan mesin, lalu mengetuk pintu. "Permisi, pesanan sate atas nama Pak Rudi Santoso." Suara driver terdengar jelas. Bu Rina menelan ludah. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Seorang pria berjaket ojek online berdiri sambil membawa plastik berisi sate dan es teh. "Ini pesanannya, Bu. Totalnya 115.000, Bu Rina gemetar. "Pak, suami saya sudah meninggal 3 hari lalu. Mana mungkin beliau pesan?" Driver itu tampak kebingungan. "Loh, Bu, saya tadi ditelepon langsung. Suaranya jelas, suara bapak-bapak paruh baya. Dia bilang, 'Tolong antar ke rumah saya ya, atas nama Rudi Santoso, Kampung Cempaka.' Bahkan dia sempat bercanda, katanya istrinya pasti suka sate ini." Ucapan itu membuat tubuh Bu Rina lemas. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Tidak mungkin, itu pasti suami saya." Dina menjerit pelan, mundur ke belakang. Rian bahkan langsung menutup wajah dengan bantal. Driver yang bingung akhirnya hanya meletakkan makanan itu di meja. "Bu, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini nyata. Nomor teleponnya aktif. Tadi saya masih bicara dengan beliau." Setelah membayar, Bu Rina menutup pintu dengan tangan gemetar. Bau sate memenuhi ruang tamu, seolah benar-benar hadir untuk makan malam keluarga. Namun, siapa yang memesannya? Saat itu juga, Dina merasakan sesuatu. Dari kursi kosong di ruang tamu, kursi favorit Pak Rudi, tercium bau parfum khas yang sering dipakai almarhum. Kursi itu pun bergoyang perlahan, seakan ada yang baru saja duduk di sana. "Bu, lihat
kursi itu," bisik Dina. Wajahnya pucat pasi. Mereka bertiga hanya bisa menatap kursi kosong yang bergerak pelan. Hening mencekam. Udara dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Dan di detik itu, mereka sadar Pak Rudi memang sudah mati. Tapi entah bagaimana, dia masih ingin makan malam bersama keluarganya. Malam pertama itu menjadi awal dari teror panjang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, Bu Rina tidak bisa tidur. Bayangan tentang sate yang tiba-tiba datang atas nama almarhum suaminya membuat kepalanya berputar. Kursi kosong di ruang tamu yang bergoyang pelan, seolah masih menyisakan bayangan Pak Rudi. Dina menyalakan lampu kamar dan memeluk adiknya, Rian, yang menangis ketakutan. "Din, itu beneran suara bapak ya tadi? Driver itu nggak mungkin bohong kan?" bisik Rian lirih. Dina tak menjawab. Hatinya sendiri kacau. Ia jelas mengenali bau parfum bapaknya yang muncul dari kursi kosong tadi. Aroma yang hanya dipakai Pak Rudi ketika masih hidup. Pukul 2 dini hari, ketika rumah sunyi, ponsel Bu Rina kembali berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek online. "Pesanan Anda sedang diproses." Driver segera menuju lokasi. Tangan Bu Rina gemetar. Ia nekat membuka detail pesanan itu. Nama pemesan, Rudi Santoso. Pesanan, obat jantung, vitamin, dan susu rendah lemak. Alamat, Kampung Cempaka. Tubuh Bu Rina langsung merinding. Itu adalah obat-obatan yang selalu diminum almarhum semasa hidup. Persis sama, bahkan sampai mereknya. Ya Allah. Bu Rina memegangi mulutnya. Air mata jatuh deras. Sekitar setengah jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu terdengar keras. Dina dan Rian sudah bersembunyi di balik pintu kamar, tidak berani keluar. "Permisi, pesanan obat atas nama Pak Rudi Santoso." Dengan langkah gontai, Bu Rina membuka pintu. Seorang driver berdiri sambil membawa kantong plastik berisi obat-obatan. "Ini pesananannya, Bu. Katanya darurat, harus cepat diantar." Saya tadi sempat kaget juga, soalnya suara beliau berat, agak serak, tapi jelas. Katanya, "Saya nggak bisa tidur kalau belum minum obat itu. Cepat ya, Mas." Bu Rina menutup wajahnya. Itu benar-benar gaya bicara Pak Rudi semasa hidup. "Pak, suami saya sudah meninggal. Bagaimana bisa dia telepon Bapak?" Suara Bu Rina lirih. Driver terdiam, wajahnya bingung. "Loh, tapi saya tadi sempat lihat fotonya di profil aplikasi. Foto itu sama persis dengan Bapak yang bicara di telepon. Saya kira beliau masih hidup." Kaki Bu Rina lemas. Ia hampir pingsan kalau saja Dina tidak segera memapahnya dari belakang. Driver itu akhirnya pamit cepat-cepat. Wajahnya terlihat takut setelah mendengar penjelasan singkat tentang almarhum. Malam itu, mereka bertiga menatap obat-obatan yang kini ada di meja makan. Botol kecil, kotak vitamin, dan susu kotak berjejer rapi, seakan menunggu diminum. "Bu, kalau Bapak beneran ada di sini, kenapa harus pesan lewat ojol? Kenapa nggak muncul aja sekalian?" Dina berbisik, wajahnya pucat. Rian tiba-tiba menunjuk kursi kosong di ruang tamu. "Din, Bu." Kursinya gerak lagi. Kursi itu memang bergetar pelan, seolah ada seseorang yang duduk tak terlihat. Bau parfum khas Pak Rudi kembali menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah yang makin menyengat. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip. Televisi menyala sendiri, menampilkan layar statis penuh semut putih. Dari speaker televisi, suara serak terdengar lirih. "Rin, jangan lupa obatku." Bu Rina menjerit histeris. Dina menutup telinganya. Rian langsung berlari ke kamar, menyelimuti dirinya dengan selimut. Suasana menjadi kacau. Pukul 3 dini hari, listrik tiba-tiba padam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Dalam gelap, Bu Rina bisa mendengar langkah berat dari arah ruang tamu. Langkah itu pelan, tapi
tapi jelas, seperti langkah orang yang baru saja bangkit dari tanah kuburan. "Rina," suara itu terdengar lagi, kali ini dekat sekali. Bu Rina memejamkan mata erat-erat. Air matanya bercucuran. Dalam hati ia berdoa sekuat mungkin. Tapi bau anyir tanah bercampur melati semakin menusuk hidung. Ketika listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, kursi di ruang tamu terlihat kosong. Tapi di meja makan, obat-obatan itu sudah terbuka. Tutupnya lepas, beberapa pil tercecer. Gelas yang sebelumnya kosong kini penuh berisi air. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang baru saja duduk dan meminum obat itu. Malam itu, mereka tidak tidur hingga fajar. Dina menggenggam erat tangan ibunya. Rian bahkan masih menangis sampai pagi. Yang lebih menakutkan, pagi harinya notifikasi baru kembali muncul di ponsel Bu Rina. "Terima kasih sudah mengantar obat saya. Malam nanti saya akan pesan lagi. Nama pengirim, Rudi Santoso." Hari ketiga setelah kejadian sate dan obat, suasana rumah di kampung Cempaka semakin mencekam. Bu Rina berusaha menenangkan diri dengan doa dan bacaan Yasin, tapi setiap malam selalu ada saja gangguan. Dina tampak murung. "Bu, kita nggak bisa diem aja. Kalau terus begini, lama-lama kita gila. Masa tiap malam Bapak pesan ojol dari alam kubur?" Rian hanya terdiam. Bocah 14 tahun itu semakin sering menyendiri di kamar, menolak keluar saat malam tiba. Seolah ia bisa merasakan ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka. Malam itu, pukul 22:15, notifikasi kembali berbunyi di ponsel Bu Rina. Tangannya gemetar saat membuka. "Pesanan Anda sedang diproses. Nama pemesan, Rudi Santoso. Pesanan, 1 kain kafan, kapas, dan bunga melati segar. Alamat, Jalan Mawar, Kampung Cempaka." Bu Rina langsung menjatuhkan ponselnya. Dina menutup mulut dengan kedua tangan. Rian spontan berteriak, "Bu, itu kan perlengkapan buat orang mati." Suasana jadi kacau. Belum sempat mereka berpikir, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pintu diketuk keras. "Permisi, pesanan kain kafan atas nama Pak Rudi Santoso." Suara driver terdengar dari luar. Dina menolak membuka pintu. "Jangan Bu, jangan dibuka." Tapi ketukan itu makin keras. Dengan tubuh gemetar, Bu Rina akhirnya memberanikan diri. Seorang driver berdiri dengan wajah pucat, membawa bungkusan besar berisi kain kafan putih, kapas, dan bunga melati. "Bu, maaf, saya nggak ngerti. Tadi yang pesan suara bapak-bapak. Dia bilang, ini untuk keperluan penting. Waktu saya tanya, beliau malah ketawa kecil dan bilang, istriku pasti butuh ini nanti." Ucapan itu membuat Bu Rina hampir pingsan. Dina menangis ketakutan, sementara Rian bersembunyi di balik tirai. "Pak, yang pesan itu sudah meninggal. Suami saya meninggal 3 hari lalu," ucap Bu Rina terbata. Driver melotot, wajahnya semakin pucat. "Astagfirullah, tapi saya jelas lihat namanya Bu. Bahkan profilnya sempat update foto baru. Foto bapak itu pakai baju putih lusuh, mukanya pucat sekali. Saya kira cuma filter atau editan." Tanpa menunggu lama, driver itu langsung menyerahkan barang dan pergi terburu-buru. Bu Rina menutup pintu dengan tubuh gemetar. Bungkusan itu ia letakkan di meja. Bau melati segera memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan bau tanah basah. Dina memandang ibunya dengan wajah putus asa. "Bu, ini udah nggak wajar. Kenapa Bapak pesan kain kafan? Buat siapa?" Rian tiba-tiba berteriak dari jendela. "Ibu, Dina, lihat." Mereka semua menoleh. Dari balik kaca jendela, samar-samar terlihat sosok berdiri di bawah pohon mangga halaman rumah. Wajahnya pucat, pakai baju putih lusuh, matanya kosong. Itu jelas sosok Pak Rudi. Ia menatap lurus ke arah mereka, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah bungkusan kain kafan di meja.
menjerit histeris. Dina menarik ibunya masuk ke kamar, sementara Rian menangis keras. Sepanjang malam, suara langkah berat terdengar mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali terdengar suara serak yang mereka kenal. "Rin, persiapkan, waktumu sebentar lagi." Pagi harinya, Bu Rina mencoba membuang kain kafan dan bunga itu ke sungai dekat rumah. Namun anehnya, malamnya bungkusan itu kembali muncul di meja, utuh dengan bunga melati yang lebih segar. Dina gemetar saat melihatnya. "Bu, ini artinya Bapak beneran ada di sini." Dia sengaja ngasih tanda. Rian yang sejak tadi diam akhirnya bersuara lirih. "Jangan-jangan kain kafan itu bukan buat Bapak, tapi buat kita." Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Mereka bertiga hanya bisa terdiam, menyadari teror dari almarhum Pak Rudi baru saja dimulai dan mereka tidak tahu kapan akan berakhir. Sejak bungkusan kain kafan dan bunga melati itu selalu kembali meski sudah dibuang, suasana rumah keluarga Bu Rina semakin tidak karuan. Setiap malam, bau melati semakin tajam, bercampur aroma tanah basah yang menusuk hidung. Kursi kosong di ruang tamu seolah tak pernah betul-betul kosong, kadang bergoyang, kadang terdengar suara napas berat dari arah sana. Dina nyaris tidak tidur. Rian jadi lebih sering demam dan mengigau di malam hari, memanggil nama bapaknya sambil menangis. Sementara Bu Rina semakin linglung, seolah tubuhnya yang lelah sudah tidak mampu menahan semua kejadian aneh itu. Malam keempat, sekitar pukul 11, ponsel Bu Rina kembali berdering. Kali ini, notifikasi itu membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. "Pesanan Anda sedang diproses. Driver menuju lokasi. Nama pemesan Rudi Santoso." Pesanan, satu papan nisan kayu hitam dengan nama Rina Wijaya. Alamat, Jalan Mawar, Kampung Cempaka. Bu Rina menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Dina yang membaca ikut menjerit, "Bu, itu nama ibu." "Astaga, papan nisan untuk ibu." Rian langsung berlari ke kamar dan menutup diri di bawah selimut, menangis ketakutan. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu terdengar, kali ini lebih keras dan tergesa-gesa. "Permisi, pesanan papan nisan atas nama Bu Rina Wijaya." Suara driver terdengar lantang. Bu Rina menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Dina yang masih punya sedikit keberanian mencoba menghadapi. Ia membuka pintu dan di sana berdirilah seorang driver dengan wajah kebingungan. Di tangannya ada papan kayu hitam dengan tulisan putih rapi, Rina Wijaya, lahir 1975, wafat 2025. Dina membeku. Tanggal wafat yang tertulis adalah besok. "Dek, ini pesanan aneh banget," kata driver dengan wajah bingung. "Saya sempat tanya ke penjualnya. Katanya memang ada yang order online barusan. Saya juga sempat ditelepon orangnya. Suaranya berat, agak serak, bilang, 'Buat istriku, tolong cepat diantar.'" "Pak, Bapak tahu nggak? Ayah saya, Rudi Santoso, sudah meninggal. Beliau yang pesan semua ini." Suara Dina gemetar, nyaris tidak terdengar. Driver itu langsung pucat. Tanpa banyak tanya lagi, ia buru-buru menyerahkan papan nisan itu, lalu pergi terbirit-birit, seperti takut ikut terlibat. Dina menyeret papan nisan itu masuk, menaruhnya di ruang tamu. Bu Rina menangis histeris saat melihat namanya sendiri terukir di sana. "Ya Allah, kenapa suamiku begini? Apa maksud semua ini?" Malam itu semakin mencekam. Bau melati semakin pekat, seolah memenuhi seluruh dinding rumah. Angin bertiup dari arah pintu belakang, membuat tirai bergerak liar. Dari kursi kosong di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara berat yang sangat mereka kenal. "Rina, waktumu sudah dekat." Lampu rumah berkedip-kedip.
Dina memeluk ibunya erat-erat. Rian keluar dari kamar sambil terisak, "Bu, Dina, aku lihat Bapak di kamar mandi." Dia berdiri di depan cermin, matanya kosong. Mereka bertiga gemetar hebat. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi berderit terbuka sendiri. Dari dalam keluar bau anyir bercampur tanah basah. Dan samar-samar suara seretan kaki terdengar. "Rin." Suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dina menarik ibu dan adiknya masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Mereka bertiga duduk ketakutan, hanya bisa berdoa sambil menangis. Tapi di balik pintu, suara langkah itu terus terdengar, mondar-mandir di lorong rumah. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Tapi ketika mereka keluar kamar, papan nisan itu sudah tidak ada di ruang tamu. Sebagai gantinya, papan nisan itu kini berdiri tegak di halaman, menancap di tanah tepat di samping pohon mangga dengan bau melati segar yang semakin menyengat. Di bawah tulisan nama Bu Rina, kini ada tambahan baru, Dina Santoso 2005, Rian Santoso 2011. Tanggal wafat untuk keduanya masih kosong, hanya garis kosong panjang. Dina menjerit keras. Rian langsung jatuh terduduk, menangis sekencang-kencangnya. Bu Rina hampir pingsan, tubuhnya gemetar hebat. Mereka kini sadar, ini bukan lagi sekadar tanda. Ini adalah peringatan. Pak Rudi benar-benar sedang menjemput mereka satu persatu. Setelah papan nisan itu berdiri di halaman, suasana rumah semakin menyesakkan. Bu Rina nyaris tidak sanggup keluar kamar, sementara Dina terus mencoba menenangkan ibunya. Rian, bocah 14 tahun itu, demam tinggi. Bibirnya bergetar saat ia mengigau, "Bapak, jangan ambil aku." Dina mengganti kain basah di dahi adiknya, matanya berkaca-kaca. "Bu, kita nggak bisa terus begini. Kalau memang Bapak balik, kenapa dia malah bawa hal-hal yang bikin kita takut? Kenapa dia pesan papan nisan untuk kita?" Bu, Rina hanya bisa menangis. Dalam hatinya, ia pun tidak tahu jawaban dari semua pertanyaan itu. Yang jelas, sejak Pak Rudi dikubur 3 hari lalu, hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk. Malamnya, tepat pukul 11, notifikasi itu datang lagi. "Pesanan Anda sedang diproses. Nama pemesan, Rudi Santoso. Pesanan, 3 porsi nasi tahlil dan 1 kendi air putih. Alamat, Jalan Mawar, Kampung Cempaka Dina." Membacanya dengan wajah pucat. "Bu, nasi tahlil, itu kan makanan doa untuk orang mati." Rian yang terbaring sakit langsung menangis ketakutan. "Jangan buka, Bu. Jangan terima pesanan itu." Namun tak lama, suara motor terdengar. Ketukan pintu kembali menggema. Kali ini pelan, tapi berulang-ulang. "Permisi, pesanan nasi tahlil untuk keluarga Santoso." Dina memberanikan diri membuka pintu sedikit. Seorang driver berdiri sambil memegang kotak makanan. Tapi wajah driver itu pucat dan matanya kosong. Ia seperti ketakutan. "Dek, saya harus bilang sesuatu," ucap driver dengan suara gemetar. "Tadi yang memesan ini, saya lihat wajahnya di aplikasi, tapi fotonya aneh. Dia pakai baju putih lusuh, mukanya kotor penuh tanah, dan matanya kosong. Saya kira cuma error. Tapi pas saya sampai di ujung jalan sini, saya lihat sosok bapak-bapak berdiri di bawah pohon. Dia melambaikan tangan, kasih isyarat ke saya supaya antar makanan ini cepat. Wajahnya sama persis dengan foto di aplikasi." Dina menutup mulut. Air matanya langsung jatuh. Bu Rina yang berdiri di belakangnya hampir pingsan. Driver itu buru-buru menyerahkan kotak makanan, lalu pergi terbirit-birit. Motor hampir terjatuh saat ia menyalakan gas. Malam itu, bau melati semakin menyengat. Mereka bertiga berdiam di ruang tengah, menatap kotak nasi tahlil yang kini ada di meja. Rian meringkuk di pangkuan ibunya. Dina berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran
dengan suara gemetar. Tiba-tiba, kursi kosong tempat Pak Rudi biasa duduk bergerak sendiri. Suara napas berat terdengar jelas. Dari kegelapan pojok ruang tamu, perlahan muncul bayangan hitam. Bayangan itu makin lama, makin jelas, hingga wujudnya terlihat sepenuhnya. Pak Rudi, bajunya putih, lusuh, penuh tanah. Wajahnya pucat dengan mata kosong, bibirnya tersenyum tipis. Bau tanah basah semakin pekat memenuhi ruangan. "Rina," suaranya serak, berat, membuat darah di tubuh Bu Rina serasa berhenti mengalir. "Waktumu sudah dekat, jangan takut. Aku hanya ingin kalian ikut bersamaku." Dina menjerit sekencang-kencangnya. Ia menarik Rian masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara langkah Pak Rudi terdengar mendekat, pelan tapi pasti. Dari sela bawah pintu, mereka bisa melihat bayangan kaki yang penuh tanah basah berhenti tepat di depan kamar. "Buka pintunya, Rin." Suara itu terdengar jelas. "Aku rindu kalian." Rian menangis keras, tubuhnya gemetar hebat. Dina berdoa sekuat tenaga, sementara Bu Rina hanya bisa memeluk kedua anaknya erat-erat. Tak lama, pintu kamar bergetar keras, seolah ada yang mencoba membukanya. Gagang pintu berputar pelan, berdecit tapi terkunci. Suara langkah itu kemudian menjauh menuju ruang tamu lagi. Mereka hanya bisa terdiam, menahan napas, hingga akhirnya rumah kembali sunyi. Pagi harinya, ketika mereka keluar kamar, meja makan sudah tertata rapi. 3 piring nasi tahlil kosong, kendi air putih sudah habis, dan di kursi kosong itu terdapat seikat bunga melati segar. Lebih menakutkan lagi, di samping bunga itu ada catatan kecil dengan tulisan tangan yang mereka kenal betul. Tulisan almarhum Pak Rudi. "Terima kasih sudah makan bersama. Malam nanti aku akan pesan yang terakhir. Setelah itu kita tidak akan terpisah lagi." Catatan itu membuat darah mereka berdesir hebat. Kata "pesan yang terakhir" membuat bulu kuduk merinding. Apa yang akan dipesan oleh orang mati itu? Dan apakah itu berarti ajal mereka sudah sangat dekat? Hari itu suasana rumah keluarga Santoso benar-benar hampa. Bu Rina duduk lunglai di ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, seolah tak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Dina hanya bisa mondar-mandir sambil menggenggam ponselnya, takut kapan saja notifikasi dari aplikasi ojek online itu muncul lagi. Rian masih demam, tapi pagi itu ia bisa duduk di kursi. Wajahnya sayu, matanya merah karena kurang tidur. "Kak, malam nanti Bapak beneran balik lagi ya?" tanyanya lirih. Dina terdiam. Ia ingin menjawab tidak, tapi ia tahu itu kebohongan. Catatan di samping bunga melati semalam terlalu nyata. Menjelang malam, hujan deras mengguyur kampung Cempaka. Petir menyambar-nyambar, membuat kaca jendela bergetar. Dina menutup semua tirai, mengunci semua pintu. Ia mencoba menguatkan diri, membaca doa dengan suara lirih. Pukul 11:05, suara notifikasi itu datang. "Pesanan Anda sedang diproses. Nama pemesan, Rudi Santoso. Pesanan, 3 kain kafan, 1 keranda, dan 3 papan nisan. Alamat, Jalan Mawar, Kampung Cempaka." Dina menjerit histeris. Ponsel itu terjatuh dari tangannya. Bu Rina langsung lemas, hampir pingsan. Rian menangis ketakutan. Suaranya parau. "Kak, dia mau kubur kita." Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih tegas, seolah menuntut. "Pesanan untuk keluarga Santoso," teriak suara laki-laki dari luar. Dina tak berani membuka pintu. Tapi dari celah jendela, ia melihat jelas. Seorang driver berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, di atas becak kayu yang ia sewa, ada tumpukan kain putih, papan nisan, dan keranda. "Bu, apa kita harus kabur?" Dina berbisik. "Kemana?" jawab Bu Rina lirih
Air matanya jatuh. Dia akan tetap menemukan kita. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Padahal pintu belakang terkunci. Bau tanah basah bercampur melati memenuhi rumah. Rina, suara itu berat, serak, datang dari ruang belakang. Saatnya kita bersama. Mereka bertiga menoleh. Di lorong gelap menuju ruang tengah, sosok Pak Rudi berdiri. Kali ini wujudnya lebih jelas. Tubuhnya dipenuhi tanah kuburan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi basah, seolah menangis. Tangannya membawa kain putih panjang. Dulu aku berjuang sendirian. Sekarang aku nggak mau sendiri lagi. Kalian harus ikut aku, ucapnya dengan suara parau. Bu Rina berteriak, "Rudi, kamu sudah mati. Pergi." Pak Rudi hanya tersenyum tipis, langkahnya maju mendekat. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam. Rumah gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara keras kain kafan dirobek, suara kayu keranda digeser, dan bau melati semakin menusuk. Dina meraih adiknya, menjerit sambil membaca doa sekeras-kerasnya. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin menerpa. Ketukan langkah berat terdengar masuk. Seakan ada banyak orang tak terlihat yang ikut datang bersama Pak Rudi. Rian menjerit, tubuhnya kejang. Dina mencoba menahannya, sementara Bu Rina jatuh tersungkur di lantai, memeluk foto almarhum suaminya. Dalam cahaya samar kilatan petir yang masuk dari jendela, Dina melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di kursi ruang tamu, sudah ada 3 papan nisan berdiri tegak. Tertulis dengan jelas, Rina binti Suryadi, 1978-2023. Dina binti Rudi Santoso, 2002-2023. Rian bin Rudi Santoso, 2009-2023. 2023. Dina menjerit histeris. Ia menoleh ke arah ibunya, tapi Bu Rina sudah tak sadarkan diri. Rian terbaring kaku, wajahnya pucat, matanya melotot. Sosok Pak Rudi mendekat, menatap Dina lurus-lurus. "Jangan takut, Nak. Kita akan selalu bersama. Dunia ini kejam. Di tempatku, kita tidak akan pernah berpisah lagi." Tangannya yang dingin meraih bahu Dina. Seketika tubuh Dina kaku, suaranya tercekat. Bau tanah makin pekat, seakan seluruh rumah berubah menjadi liang lahat. Lalu, sunyi. Keesokan paginya, warga kampung Cempaka menemukan rumah itu kosong. Tidak ada Bu Rina, tidak ada Dina, tidak ada Rian. Yang tersisa hanyalah meja makan dengan bunga melati layu. Dan di halaman depan kini, benar-benar sudah berdiri 3 nisan baru. Tetangga gempar, tapi tidak ada seorang pun yang berani masuk terlalu jauh. Sebagian orang percaya mereka telah dijemput oleh arwah Pak Rudi. Sejak hari itu, rumah keluarga Santoso kosong, tapi aplikasi ojek online di kampung itu kadang masih berbunyi. Driver sering mendapat pesanan aneh dari nama yang sama, Rudi Santoso. Dan hingga kini, jika malam tiba, warga sekitar sering mencium bau melati dari arah rumah kosong itu. Sejak malam itu, rumah keluarga Santoso tak pernah berpenghuni lagi. Hanya tersisa 3 nisan baru di halaman dan bau melati yang selalu tercium setiap malam Jumat. Hingga kini, aplikasi ojek online di kampung itu kadang masih berbunyi, menerima pesanan dari nama yang sama, Rudi Santoso, orang yang sudah lama mati. Jadi, hati-hati bila ponselmu berbunyi malam ini. Bisa jadi pesan itu bukan dari orang hidup,